warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzan, SPD selaku fasilitator, beserta Bapak Urip Budi Harto, SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Hari ini saya Eko Hadi Saputra dari SDN Pakamban Daya akan melakukan praktek observasi. Nah, dalam hal ini tahapan pra-observasi. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Agung atau Bapak Aldino Agung Saputra selaku rekan sejawat saya. Nah, sebagai bentuk bagian dari tugas aksi nyata dan refleksi kemampuan diri, saya nantinya menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi saya sebagai guru. Baik, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Bapak Eko. Gimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak Agung ya? Ya. Artinya tambah seger nih Pak Agung. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah Pak Agung, dalam bincang-bincang kita hari ini, sebelumnya Pak Agung ini perasaannya bagaimana Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah saya senang sekali Pak, karena saya bisa merefleksikan diri dengan Bapak, sehingga saya nantinya bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan saya pada pembelajaran nanti. Baik, wah, sangat bagus sekali Pak Agung ya. Nah Pak Agung, tujuan bincang-bincang kita hari ini tentang nanti observasi Pak Agung. Ya. Nah tentunya dalam observasi nanti dalam pembelajaran Pak Agung ini nanti akan mengajar materi dan kelas berapa Pak Agung nanti yang akan diajar? Saya nanti insya Allah akan mengajar di kelas 4 Pak. Kelas 4 pada mata pelajaran matematika, yaitu materinya tentang bilangan cacah. Bilangan cacah Ya, ya. ya. Baik Pak Agung. Nah dari rancangan pembelajaran yang sudah dibuat, Pak Agung kan sudah buat rancangan pembelajaran ya? Ya, sudah. Sudah buat. Ya. Nah tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai itu apa Pak Agung? Untuk tujuan pembelajaran nanti yang ingin dicapai yaitu siswa itu mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan uang. Itu Pak Agung ya. Jadi nanti mata pelajaran matematika ini berarti Pak Agung ya? Ya, betul sekali Pak. Nah kemudian Pak Agung, kira-kira area pengembangan yang ingin Pak Agung capai saat pembelajaran itu apa Pak? Area pengembangannya? Area pengembangannya ya, untuk kemampuan pengetahuannya itu mungkin anak-anak itu siswa itu nanti mengetahui dan menunjukkan jumlah nominal uang, dan keterampilannya siswa itu nanti bisa menyusun kombinasi nominal uang itu sesuai dengan jumlah uang yang sudah ditentukan. Berarti nanti berkaitan dengan nominal uang berarti Pak Agung ya? Iya Pak. Iya. Baik Pak Agung. Nah dari rancangan RPP yang sudah dibuat oleh Pak Agung itu bisa digambarkan Pak terkait dengan strategi pembelajaran, terus metode pembelajarannya itu dan model pembelajarannya itu seperti apa Pak? Untuk strateginya sendiri saya berencana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak, dan modelnya itu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Iya. Nanti strateginya yang akan diajarkan di dalam kelas itu menggunakan strategi berdiskusi atau berkelompok dan serta tanya jawab. Begitu Pak. Baik Pak Agung. Jadi biar anak-anak itu nanti terlihat aktif itu Pak Agung ya, ada diskusi ya. Nah kemudian Pak Agung, untuk media sekarang Pak Agung, media pembelajarannya nanti yang akan digunakan itu apa Pak Agung? Karena yang nanti yang akan diajarkan itu berhubungan dengan uang Pak. Ya. Saya akan menggunakan media pembelajaran berupa uang mainan, serta saya juga akan memakai gambar untuk membantu siswa itu lebih paham nantinya. Oh iya.
dan juga saya akan membuat LKPD. LKPD ya. Ya. Iya, oke. Ya Pak Agung, ini sudah Pak Agung sudah mempersiapkan secara matang nih sebetulnya nanti. Insya Pak Allah, Agung, ya. Pak. Ya, Media-media gambar. Baik Pak Agung. Nah, kira-kira Pak Agung kapan akan melaksanakan pembelajaran ini Pak Agung? Insya Allah pada pembelajaran matematika itu hari Selasa depan, Pak. Selasa ya? Ya, hari Selasa Selasa depan depan pada jam pertama. Jam pertama. Jam pertama. Di kelas berapa Pak Agung? Di kelas 4, Pak. Kelas 4 ya? Ya. Oke. Baik Pak Agung. Nanti pada hari Selasa ya? Iya, Pak. Selasa di kelas 4. Nanti saya akan datang Pak Agung dan melakukan supervisi kelas ya. Ya, baik. Kemudian akan mencatat hal-hal yang terjadi nanti di kelas. Ya, Ya. baik. Baik Pak Agung, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Agung bisa menyimpulkan diskusi kita hari ini apa yang Pak Agung dapatkan? Alhamdulillah dari diskusi ini saya mendapat beberapa gambaran, Pak, tentang atau terkait dengan pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya, sehingga itu saya bisa lebih mempersiapkannya lagi. Ya, baik Pak Agung. Ya. Terima kasih kalau itu Pak Agung ya. Semoga nanti observasi atau pembelajaran yang dilakukan di kelas bisa berjalan dengan lancar Pak Agung ya. Terima Ya, kasih. Pak. Nanti sampai ketemu di kelas ya Pak Agung ya. Baik, Observasi ya. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai dulu, marilah kita berdoa dulu ya. Ya. Nah, silakan Aldo, pilih doa anak. Silakan anak. Ayo semuanya, bilangin ya. Baiklah. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Eza. Oh, Iza ya. Kemana Iza? Tahu. Oh, nggak tahu. Sekolah. Oh ya, nanti mudah-mudahan Iza mungkin ada halangan. Kalau bisa nanti bisa datangnya bisa menyusul. Silakan anak. Hari ini kita akan belajar tentang matematika ya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang uang. Kalau kalian beli jajan pakai apa? Nak? Uang. Pak Agung ini punya uang ya. Nah, coba saya mau tanya, ini uang berapa Putri? 1.000, bagus. Kalau ini Putri berapa? Nah, ini berapa ini? Uang berapa ini? Uang 5.000. Kalau yang ini berapa? 50.000. 50.000, bagus. Nah. Baiklah anak-anak, ini uang ini bermacam-macam kan ya? Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang nominalnya 5.000, dan ada juga yang paling besar berapa anak? 100.000. 100.000. Ini ya, yang paling besar itu yang 100.000. Warnanya merah. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang nilai tempat. Dari yang pertama apa? Yang terkecil 1, terus
Puluhan. Habis puluhan? Ribuan. Ratusan. Ratusan? Ribuan. Kemudian? Jutaan. Puluhan? Puluhan ribu. Bagus. Berapa ribu? Ratusan ribu. Ratusan ribu. Pak Agung punya tebak-tebakan ini. Nah, ya. Coba. Pak Agung punya tebak-tebakan. Kalian tebak ya. Nah. Aku adalah sebuah bilangan. Ya. Aku adalah sebuah bilangan. Aku terdiri dari 4 angka. Ingat ya, aku adalah bilangan. Aku terdiri dari 4 angka. Nah. Berarti kalau 4 angka itu sampai berapa bilangan terbesarnya? Ribuan. Nah. Angka yang pertama, angka 2. 50. Ini ya. Angka 2 ini menempati nilai tempat ribuan. Nanti kalian tebak bilangan berapa ini nanti akhirnya. Angka 2 menempati nilai tempat berapa? Ribuan. Angka 5 menempati nilai tempat ratusan. Angka 4 menempati nilai tempat puluhan. Ingat ya, 2 menempati tempat ribuan, 5 menempati nilai tempat ratusan, 4 menempati nilai tempat puluhan, 1 menempati nilai tempat satuan. Pertanyaannya, bilangan berapakah aku? Ada yang bisa jawab enggak? 2571. Ada yang lain? Belum. Berapa? Apa? 2541. 2541. Ulang lagi ya. 2541. Nah, ini jawabannya apa? 2541. Punya lu tadi berapa? Kalau punya lu 2571. Mungkin ada jawaban yang lain? Dada. Dada? Nah, ini ya. Saya ulangi pertanyaannya. 2 menempati aku adalah angka terdiri dari 4 angka. Benar sudah ya? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Angka pertama angka 2 menempati tempat ribuan. Angka 2 menempati angka tempat ribuan. Punya Adul benar duanya. Punya Alvan juga benar duanya. Menempati angka tempat ribuan. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Yang kedua angka 5 menempati angka tempat ratusan. Nah, ratusan. 5 ya, 5. Sama-sama benar. Terus yang ketiga angka 4-nya menempati tempat puluhan. Mungkin Aldo tadi salah mendengar. Mendengarnya Aldo kan tadi terdengar mungkin seperti angka 7. Tidak apa-apa ya. Jadi ada versi yang berbeda dengarnya ya. Terus yang satu ini benar. Benar, sama-sama benar. Angka 1 menempati tempat satuan. Jadi bilangan terbentuk dari tadi tebak-tebakannya terbentuk dari 2541. Nah, sekarang kalau kita bermain dengan uang ya, misalkan Pak Agung punya belanja di toko, misalkan belanja buku sebesar 50.000. Ya, Pak Agung beli buku seharga 50.000. Jika uangnya Pak Agung itu
cuma membawa pecahan uang 5 ribuan dan berapa ya? Pak Agung di dompet itu cuma bawa uang 20 ribuan yang adanya, terus 10 ribu dan 5 ribu. Nah, nanti Pak Agung itu bayarnya pakai kombinasi uang berapa saja yang bisa terbentuk menjadi 50 ribu. 20.000 juga. Coba Farhan. Kalau Pak Agung punya uang 20 ribu, dari nomornya pas ya, ada uang pas 50 ribu. Bagiannya cuma bawa uang 20 ribu, ada berapa bagian, terus 10 ribu, terus 5 ribu. Bawa Pak Agung ini cuma bawa ini uangnya yang ada di dompet, ya. Bawa yang 10 ribu, 20 ribu, ya. Terus 10 ribu, ya. Terus 5 ribu. Adanya cuma ini ya. Pecahan 20 ribu, 10 ribu, dan 5 ribu. Kan tidak ada uang 50 ribuan ya kan ya? Iya. Mau dikombinasikan menjadi 50 ribu, pakai berapa uangnya ini? Coba yang bisa jawab. Coba. Coba. Jadi berapa uangnya? Ada 50 ribunya. Coba. Yang bisa terbentuk menjadi 50 ribu. Misalkan saya 1 lembar 20. Ya, 1 lembar 20. Ya. Terus kurangnya berapa lagi? 1 lembar 10. 1 lembar 10. 4 lembar 5.000. 4 lembar 5 ribu. 4 lembarnya 5 ribu ya. 1, 2, 3, 4. Coba kita hitung apakah nanti jumlahnya menjadi 50 ribu. Kita hitung ya. 20 ribu ditambah 10 ribu berapa? 30 ditambah 5 ribu. 35 ditambah 5 ribu lagi jadi berapa? 45. 45 apa 40? 40 ditambah 5 ribu lagi. 45 ditambah 5 ribu lagi. 50. Jadi dari bilangan yang disebutkan nominal uang yang disebutkan Al-Fatihah tadi, ini bisa terbentuk dari 1 lembar 20 ribu dan ditambah lagi 1 lembar 10 ribu dan 4 lembar 5 ribu. Bisa kan? Baiklah anak-anak, Pak Agung punya lembar yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ayo coba sekarang bentuklah kelompok yang sudah disepakati di awal tadi. Ayo Aldo berpasangan sama Farhan sama Alvan, Farhan berpasangan sama Aji. Ayo silakan. Ya, apa ini? Ini dikerjakan secara kelompok. Tidak kerjakan sendiri. Kalau tidak paham bisa didiskusikan. Nah, ya. Ini. Ini sesuai dengan contoh yang Bapak terangkan tadi, ya? Iya. Ini ya dikombinasikan. Misalkan ini 180. Juga kemudian.
bisa ini ya. Ini nanti ini 180. Nah, ini mau nah ini bisa dibantu pakai uang ya. Ada yang mau pakai uang? Ini saya bagikan uangnya. Bisa dicoba-coba nanti ya. Nah, ini yang banyak-banyak ini dibagikan nanti dirata. Seratusannya ya. Mungkin ada uangnya lebih besar. Ini ya, ini pakai uang bisa dibantu kalau susah bisa misalkan pakai uang ya. Nah, ini ada yang 10.000. Iya, ini 1.000-nya. Silakan dicoba-coba kalau masih bingung. Nah, 150 kurang berapa? Kalau jadinya 180, 170. Berarti kurang berapa? Kurang 10.000, mana uang 10.000-nya? Nah, pakai yang 5.000 kalau udah ada 10.000-nya. Ah, bisa kan? Berarti satu lembar apa? Ditulis pasti. Satu lembar. Ya, ini jadinya ya uangnya ya yang dibentuk tadi ya. Nah, coba ditulis. Satu lembar berapa yang besar tadi dulu? Ya, satu lembar. Tidak apa-apa nak, tulis nak. Satu. Baiklah, sudah selesai semua kan ya? Nah, bagus. Kalau begitu, kalau sudah selesai, saya minta untuk masing-masing kelompok perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba kelompoknya dimulai dari kelompoknya Farhan. Coba nak, ayo nak dipresentasikan ke depan. Biar teman-temannya yang lain tahu jawabannya. Yang mau jawab. Iya, ke depan yuk. Adi. Ya. Keras, keras. Keras. Baca dulu ini. 180.000. 180.000. Satu lembar 100. Satu lembar 50. Tiga lembar 10.000. 354.000. Tiga lembar 100. Satu lembar 50. Dua lembar 2.000. 93.000. Satu lembar 50. Dua lembar 20. Satu lembar 1.000. Satu lembar 2.000. Terus kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompoknya Farhan. Ada yang berbeda dari jawabannya dari kelompok Ada Pak. Ada yang kelompoknya Farhan? Ada. Yang mana yang berbeda? Yang mana yang berbeda? Punya kamu itu yang mana yang berbeda? Oh, yang itu ya. Nah, coba dibacakan yang itu. Yang 93.000 ya. Nah, coba yang 93.000 kamu pakai yang uang berapa saja? Ayo tadi. Coba yang 93.000 ya. Ini punya Mbak Nadine. Yang kelompoknya Mbak Putri sama Mbak Nadine. Coba dilihat yang harganya 93.000. Ini beda katanya. Coba dibaca 93.000 nah. Ya, yang 3.000. Dua lembar 20.000. Satu lembar 2.000. Satu lembar 1.000. Nah, ini beda katanya. Kalau punya Farhan yang tadi satu lembarnya 50.000.
20 ribuannya berapa? Farhan, yang sebelum 3.000 nak? 3.000. Yang sebelum 3.000, yang ini. Nah, 2 lembar 20.000, 1 lembar 1.000 dan 1 lembar 20.000 2.000. ya. Oh ya. Aku terus. Bagus. Ya. Benar ya. Nah, udah. Kasih tepuk tangan juga buat kelompoknya Mbak Fitri sama Mbak Nadine. Coba yang punya Alvan. Nah, ini beda juga ini. Beda juga. Gimana? Coba biar teman-temannya juga tahu. Bedanya itu yang di mana? Yang ini aja. Yang sebelum 3.000 yang keras. 1 lembar 50.000. 1 lembar 20.000. 2 lembar 10.000. 1 lembar 2.000. 1 lembar 1.000. Juta. Nah, kalau punyanya Alvan 93.000 itu terbentuk dari berapa saja nak? 1 lembar 50.000, 1 lembar 20.000. 1 lembar 20.000, 2 lembar 10.000. 2 lembar 10.000 dan 1 lembar 2.000. 1 lembar 2.000, 1 lembar 10.000. 1 lembar 1.000. Kalau punya Nadine sama punyanya Farhan itu pakai 2 lembar 20.000. Kalau yang punya Alvan 1 lembarnya 20 dan 2 lembarnya 10.000. Sudah selesai masing-masing kan ya? Iya. Saya mau tahu semangatnya, semangat enggak? Coba ya. Semangat kan? Ya. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ya. Sekarang Pak Guru mau tanya, apakah pembelajaran tentang uang ini sulit? Tidak. Tidak kan? Tidak. Ternyata pembelajaran yang berhubungan dengan uang itu mudah. Apakah kalian senang? Senang. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita pada pelajaran ini apa yang sudah kita pelajari, tentang apa? Ya Ji, tentang apa Ji? Bagus, kita sudah belajar tentang uang. Baiklah, pembelajaran hari ini kita selesai. Semoga pembelajaran berikutnya kita kembali dalam keadaan yang sehat dan semangat. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati
siang Pak Agung. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya hari ini Pak Agung? Tadi setelah melakukan pembelajaran di kelas 4 ya tadi ya. Ya betul. Bagaimana perasaannya Pak Agung? Rasanya Ya. ya, sangat, kalau untuk evaluasi tadi Pak, Iya. saya tegang dikit karena belum terbiasa. Agak tegang ya. Evaluasi secara langsung, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Tegang Pak Agung. Tadi saya juga mengikuti Pak Agung di belakang di kelas itu juga saya mengobservasi apa praktek pembelajaran yang Pak Agung lakukan ya. Ya. Nah, kemudian Pak Agung, tujuan pembelajaran diskusi kita hari ini apa? Tujuan ini. Kita diskusi hari ini mungkin untuk merefleksikan tentang pembelajaran yang saya laksanakan tadi Bapak. Baik apa kekurangannya ataupun kelebihan. Ya, baik Pak Agung. Jadi Pak Agung, tujuan kita ini Pak Agung ingin merefleksikan ya, Ya, ada kekurangan-kekurangan yang tadi ditemui di pembelajaran Pak Agung ya. Ya. Itu tujuannya biar bisa ditingkatkan untuk Pak Agung ya. Ya. Nah, kemudian Pak Agung, nah yang saya tanyakan lagi ini area pengembangan Pak Agung. Terkait dengan area pengembangan yang ingin dicapai di saat pembelajaran tadi, itu apakah sudah tercapai atau seperti apa Pak Agung? Untuk anak pengembangannya, kalau menurut saya itu alhamdulillah anak sudah Ya. mengikuti pelajaran dengan baik, rata-rata Pak dengan aktif, meskipun ada sebagian atau beberapa anak itu yang pasif di kelompoknya. Oh, iya. Ada yang bermain sendiri, ada yang hanya Dari area pengembangan pengetahuan apakah sudah tercapai Pak Agung tentang pembelajaran tadi? Kalau tidak salah tentang mengelola uang ya, itu apa kemampuan pengetahuannya apa sudah tercapai Pak Agung? untuk pemakannya itu anak-anak sudah bisa menunjukkan dan mengetahui nominal Mengelola uang ya. Ya. Itu dari area aspek pengetahuannya ya. Kalau aspek keterampilannya apakah anak Untuk Bagaimana? keterampilannya sendiri, ya? tadi dalam pelajaran itu anak-anak sudah bisa mengkombinasikan atau menyusun jumlah uang sesuai dengan jumlah nominal yang dibutuhkan. Kalau misalkan tadi kan anak-anak disuruh apa mengkombinasikan Ya. jumlah uang sebesar 50.000 misalkan. Anak-anak itu sudah bisa menyusun 50.000 itu dengan berbagai macam nominal uang, kan dua lembar 20 ribuan dan satu Iya. lembar 10 ribuan. Sudah bisa Dengan berbagai macam sudah bisa. Pecahan itu ya tadi ya. Iya. Nah, kemudian Pak Agung, dalam pembelajaran tadi apakah Pak Agung merasa sudah sempurna apa masih ada kekurangan-kekurangan yang ditemui? Hambatan yang ditemui tadi? Belum sepenuhnya sempurna, Pak. Belum, ya. Masih ada kekurangan. Nah, kira-kira apa itu Pak Agung? Yang dirasa kurang itu di bagian mana Pak Agung? Anak-anak itu ada satu anak itu ya dari awal itu Pak memang semangatnya itu kurang, dari pasif itu, Iya. dari cara kelompoknya itu tidak aktif. Pak Agung itu merasa ada salah satu siswa yang Iya. kurang. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa Pak Agung? Satu orang siswa itu Pak Agung. Yang lain kok fokus mendengarkan, kalau satu orang itu tidak mendengarkan, itu kira-kira apa Pak Agung? Menurut Anda Pak Agung? Media saya kurang menarik bagi anak tersebut, atau Oh, kayak medianya. saya kurang mengetahui gaya belajarnya dari anak tersebut. Oh, dari media. Ya, Pak Agung merasa media pembelajarannya mungkin kurang menarik bagi anak. bagi siswa itu ya. Kemudian tadi apa pengelompokannya ya, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi itu ya. Kalau menurut saya itu pengembangannya mungkin ada anak yang
tidak suka berlopor dengan anak ini. Oh, iya, iya, iya. Nah, kira-kira dari kendala tadi siswa yang tidak mendengarkan itu, apakah Pak Agung mempunyai solusi Pak Agung agar pembelajaran Pak Agung itu kan lebih efektif lagi kalau anak tadi itu mendengarkan? Apa Bapak? Solusinya Pak Agung, menurut Pak Agung? Solusinya mungkin saya akan berkolaborasi dengan Ahmad Sindawat dan akan menggunakan metode lain yang lebih bervariasi, Pak. Tuh, berarti Akan menambah media-media lagi yang lebih menarik. oh, iya, 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 bagus, bagus, bagus. Berarti Pak Agung itu mempunyai solusi, anak tadi diberikan media ajar yang lebih menarik gitu ya? Mungkin juga akan menambahkan semacam tim Oh, permainan. atau Iya, iya. scripting pada bisa. Oke, ya bagus, bagus, bagus. Itu mungkin bisa dilakukan itu Pak Agung. Nah, kira-kira Pak Agung dari apa yang sudah tadi diungkapkan Pak Agung ya, untuk apa tadi itu membuat permainan ya agar lebih menarik, media ajar yang lebih menarik. Itu kira-kira kapan Pak Agung untuk merealisasikan tekniknya Pak Agung dalam pembelajaran nanti? Kalau rencananya Rencananya kapan Pak Agung? waktunya itu belum tentu, Pak. Tapi secepatnya misalkan Cepatnya ya. bisa dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya, Pak. Alhamdulillah, ya, baik. Baik Pak Agung, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Agung ya. Ya. Kira-kira mungkin Pak Agung bisa merefleksikan hasil diskusi kita hari ini tentang di pasca observasi ini yang sudah didapatkan bincang-bincang dengan saya Pak Agung. Dari perbincangan kita hari ini, Pak, Ya. saya dapatkan itu saya lebih mungkin bisa mengevaluasi ke depannya pembelajaran terkait saya kekurangan saya hari ini sehingga saya dapat memperbaikinya di pembelajaran berikutnya, Pak. Ya, baik Pak Agung. Bagus Pak Agung ya. Jadi Pak Agung ini apa namanya mempunyai tujuan untuk mengevaluasi lagi Pak Agung ya, untuk Ya. memperbaiki itu. Baik Pak Agung, mungkin untuk kegiatan pasca observasi sampai di sini Pak Agung ya. Ya, Pak. Tentunya nanti saya juga sambil apa namanya juga dikabari Pak Agung ya. Nanti ketika ada kekurangan seperti apa kita diskusi lagi ya. Ya, siap, Baik, Pak. terima kasih Pak Agung. Semoga di pembelajaran berikutnya lebih efektif lagi ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. barusan dilakukan percakapan pasca observasi antara Pak Eko dengan Pak Agung. Saya melihatnya sudah sangat baik bagaimana percakapannya itu berjalan secara dua arah, di mana Pak Eko sebagai coach itu bersifat kemitraan, tidak menempatkan diri lebih tinggi, tapi start. Jadi percakapannya menjadi lebih mengalir. Gitu. Kemudian tadi juga Pak Eko sudah memberikan kesempatan kepada Pak Agung untuk mengungkapkan apa saja yang menjadi keresahannya dalam pembelajarannya yang masih kurang, kemudian memberikan kesempatan untuk bisa menemukan solusi-solusi seperti itu. Jadi Pak Eko sudah bisa memaksimalkan potensi dari Pak Agung. Itu sudah luar biasa. Mungkin itu saja sedikit masukan dari saya. Terima kasih.